Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 13 Oktober 2023 bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita menikmati saran pagi, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum melakukan aktivitas kami hari ini, izinkanlah dan layakkan kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pagi ini berjudul Melayani dengan Segenap Hati. Adapun nas Alkitab yang mendasari renungan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada banyak orang yang menganggap bahwa tingkat keseriusan bekerja itu berbanding lurus dengan upah yang mereka dapatkan. Beberapa orang berkata bahwa mereka cukup bekerja ala kadarnya, karena apa yang mereka peroleh sebagai upah menurut mereka terlalu sedikit. Kita bisa memahami, pada umumnya jika orang akan lebih termotivasi jika mereka mendapat upah yang memadai, apalagi jika disertai insentif. Dalam konteks pelayanan, terkadang kita juga masih membanding-bandingkan jenis pelayanan menurut ukuran kita. Besar, kecil, penting atau kurang penting, berdampak atau kurang berdampak. Tanpa disadari, kita masih memilih jenis pelayanan yang bisa menyenangkan hati kita. Hal ini memang manusiawi, karena kita sebagai manusia memang diberikan akal budi dan kebebasan untuk memilih. Dalam hal yang lain, terkadang kita juga terjebak pada rutinitas mengerjakan berbagai pelayanan, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati pelayanan itu tersendiri. Terkadang malah lupa pada hakikat atau makna pelayanan itu. Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 tersebut. Salah satu kata yang menarik dalam kalimat tersebut adalah kata apapun. Kalau kita mencoba memaknai kata apapun, ini bisa dipahami sebagai segala sesuatu atau segalanya atau apa-apa, sepertinya tidak ada batasnya. Dalam konteks pelayanan kita bisa pahami memang tidak adanya batasan. Pelayanan yang berkaitan dengan tempat, waktu, atau mitra atau relasi. Tempat pelayanan tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan gereja, tetapi dimanapun kita ditempatkan, baik di tempat kerja, dalam keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan di satu komunitas. Demikian juga waktu pelayanan. Terkadang kita terjebak bahwa pelayanan itu hanya di hari Minggu saja. Tetapi bukan demikian. Pelayanan kita bisa lakukan setiap waktu, saat ini ataupun saat yang akan datang. Demikian juga mitra pelayanan yang kita hadapi di dalam lingkungan gereja ataupun dimanapun tempat kita ditempatkan. Kita tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan orang yang menjadi mitra pelayanan kita. Dalam nats di atas, ada kata lain yang juga menarik, yaitu dengan segenap hati. Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dengan segenap hati bisa dimaknai sebagai sungguh-sungguh, benar-benar, serius, dan juga tekun. Dalam konteks lain,
Dengan segenap hati bisa juga dimaknai sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, yang mana hal ini tidak terpengaruhi oleh situasi atau kondisi apapun di luar. Sesuatu yang berasal dari dalam itu biasanya sifatnya adalah murni, alamiah, tidak dibuat-buat, atau tidak ada unsur kepura-puraan. Bisa juga kita memaknai dengan segenap hati itu berkorelasi dengan ketulusan, sukarela, dan tidak pamrih. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pelayanan tidak ada pelayanan yang tidak penting. Beberapa pelayanan bisa dilihat dengan kasat mata dan beberapa pelayanan berada di balik layar. Tetapi semuanya itu bernilai. Pelayanan kecil atau yang tersembunyi sering membuat suatu perubahan besar. Ilustrasi yang mudah untuk menggambarkan hal ini adalah ilustrasi lampu. Lampu yang terpenting di rumah saya bukanlah lampu besar yang di ruang keluarga, melainkan lampu kecil di kamar yang menjaga saya agar tidak tersandung ketika bangun pada malam hari, sehingga tidak ada hubungan antara ukuran dan arti penting dalam pelayanan. Hal yang penting lainnya dalam melayani adalah bukan apa yang kita lakukan dalam pelayanan, tetapi bagaimana kita melakukan pelayanan itu. Dan untuk siapakah kita melakukan pelayanan? Untuk manusiakah atau untuk Tuhan? Mari kita melakukan refleksi dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan segenap hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah kita yang melakukan selama ini sudah cukup, atau merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita ketika melayani Dia. Selamat berproses melayani dengan segenap hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada pagi ini. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan iman kami. Ajarkanlah kami untuk setia dan taat kepadamu, melayani dengan segenap hati kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan menyertai kami. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.